get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Rere di Ragam Informasi Dunia. Kali ini gue ingin membagi album foto gue nih. Waktu kemarin gue jalan-jalan ke daerah Cirebon, tepatnya pada saat tahun baru kemarin 31 Desember 2019. Gue jalan dari rumah gue di Tangerang ke Cirebon, dan di sana selama seminggu gue jalan-jalan terus mengeksplor semua destinasi wisata yang ada di daerah Cirebon dan Kuningan. Nah, kali ini gue pengen share sama kalian, siapa tahu di antara kalian banyak yang belum tahu destinasi wisata di daerah sekitar Cirebon dan Kuningan itu apa saja. Nah, ikutin video gue day by day gue kemana aja. Oke. Nah, yang pertama, hari pertama gue dan family, yaitu suami gue, anak gue sama nyokap gue ke Waduk Dharma di Kuningan, Jawa Barat. Waduk Dharma itu terletak di sebelah barat daya kota Kuningan, tepatnya di desa Jagara, kecamatan Dharma, dan pada lintasan Jalan Raya Cirebon Kuningan Ciamis. Arealnya sekitar 425 hektar, dikelilingi oleh bukit dan lembah serta pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Kapasitas genangan air maksimal yang bisa ditampung di Waduk Dharma itu sekitar 39 juta meter kubik. Objek wisata ini berada di sekitar 12 km dari kota Kuningan dan 37 km dari kota Cirebon. Waduk ini selain berfungsi sebagai penampungan air untuk pengairan dan perikanan, juga dapat dijadikan sarana rekreasi dan olahraga, apalagi di waktu senja hari. Kita berkunjung pada saat peak season, ya, 31 Desember itu kan pas lagi tahun baru, jadi peak season. Dan gue dikenakan tiket masuk 15.000 per orang dan parkir mobil 15.000 juga. Mungkin kalau nggak peak season bisa lebih murah kali ya. Nah, keindahan dari Waduk Dharma ini dikelilingi oleh hamparan alam pegunungan yang asri dan sejuk. Hampir setiap hari, terutama pada hari libur, banyak sekali pengunjung dari berbagai daerah menghabiskan waktunya di sini. Momen paling indah di lokasi ini yaitu sore hari, karena udah nggak terlalu panas cuacanya. Di sana juga disediakan tempat bersantai seperti area camping, cottage, kolam renang khusus anak-anak, dan perahu motor. Nah, di perahu motor ini gue nyobain dan seru banget. Di situ kita bisa berkeliling mengitari wilayah danau dengan menggunakan perahu kecil yang bernama Munjul Goong. Di sini juga terdapat sarana permainan anak seperti penginapan hingga olahraga luar ruangan seperti flying fox dan lain-lain. Tapi gue sih nggak coba ya waktu itu. Terus Waduk Dharma juga mempunyai fasilitas pelayanan publik seperti area parkir kendaraan, musola, kamar mandi atau MCK ya, toilet. Terus ya lumayan lah, tapi yang gue rasakan waktu itu di saung-saungnya itu agak kotor-kotor gitu. Jadi ya, tips dari gue kalau kalian pada mau ke sana, jangan lupa pertama bawa topi. Topi ini penting karena cuacanya yang agak panas, silau, jadi sebaiknya pakai topi. Terus jangan lupa kacamata hitam supaya melindungi mata kalian dari sinar matahari. Terus sunblock ini untuk supaya nggak hitam. Nah, jangan lupa bawa tisu basah juga, karena kita kan nggak tahu ya, di situ kan kondisinya agak kotor. Jadi kalau ada bakteri atau kuman, nah sebaiknya sebelum kita makan gitu, paling enak banget tuh bawa makanan kayak ngebuat ram gitu di saungnya, kita makan, tapi harus cuci tangan. Nah, kalau mau cuci tangan kan susah tuh, ke MCK-nya jauh, jadi mendingan kita bawa tisu basah. Terus sama obat-obatan. Nah, satu lagi tongsis, jangan lupa karena kita mau selfie. Di sana
kegiatannya yang bisa kita lakukan yaitu pertama, naik perahu. Nah, naik perahu ini kita dikenakan biaya sekitar 25.000 per orang, mau gede mau kecil sama aja. Kapasitas dari perahu ini 24 orang. Terus kita juga bisa berfoto di spot-spot instagramable, yaitu kalau kita mau melihat latar belakang bukit dan ada pulau kecil di tengahnya. Terus nah ini lagi gue dapet informasi dari rakyat setempat situ, penduduk setempat, bahwa ternyata banyak sekali cerita mistik di balik pesona Waduk Dharma ini. Yaitu menurut kepercayaan sekitar, Waduk Dharma ini dibuat oleh salah satu wali, yaitu namanya Mbah Satori atau Mbah Dalem Cager. Nah, maksudnya waktu itu dia bikin waduk ini untuk tempat bermain anaknya, juga tempat menyalurkan hobi dia memelihara ikan. Tapi ternyata anaknya itu tenggelam di dalam waduk itu, sehingga dia kecewa dan akhirnya mau menutup waduk tersebut. Nah, pada saat penjajahan Belanda membeli area sekitar waduk tersebut beserta pemukiman di sekitarnya, yang rencananya akan dijadikan waduk besar di situ yang besar. Nah, kemudian masuklah tentara Jepang sehingga pembangunan waduk itu terhenti. Nah, kemudian pembangunan waduk itu dilanjutkan pada saat pemerintahan Soekarno sekitar tahun 1954 dan diresmikan tahun 1961. Nah, cerita misteri ini masih beredar di masyarakat, yaitu cerita belut putih. Jadi mereka percaya kalau ada belut putih muncul, nah itu adalah pertanda akan terjadi sesuatu hal, bencana atau sebagainya. Misteri kedua yaitu disebut Cikurubuk, yaitu semacam pusaran air di tengah Waduk Dharma. Namun sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan di mana posisi pusaran air itu yang pastinya di mana. Jadi mereka hanya menduga-duga saja, tapi kalau ada yang tenggelam di Waduk Dharma, mereka akan tersedot oleh Cikurubuk ini atau pusaran air ini. Nah, sementara itu ada juga cerita Munjul Bangke, yaitu tempat nantinya di mana apabila ada yang tenggelam tadi akan muncul bangkainya di tempat yang namanya Munjul Bangke. Selain hal yang tadi diceritakan, ada juga yang dikeramatkan yaitu Gunung Goong. Gunung Goong ini merupakan lokasi yang berada di tengah-tengah waduk. Jarang ada masyarakat yang berani mengunjungi ke tempat tersebut. Namun cerita masyarakat di situ sewaktu-waktu kadang suka muncul suara bunyi gamelan. Nah, kita sebagai wisatawan yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menjaga omongan, tata krama, sopan santun, jangan sembarangan sompral. Terus katanya kalau kita wisatawan ke sana terus melihat ada ikan yang muncul yang berwarna merah dan hitam, matanya mengedip, nah itu pertanda akan ada kejadian aneh terjadi. Oke guys, jadi itu saja sekelumit sedikit tentang Waduk Dharma. Siapa tahu kalian belum tahu kan latar belakang Waduk Dharma seperti apa, atau bahkan di mana sih Waduk Dharma. Nah, jangan lupa lihat video-video liputan saya dan foto-foto saya. Jadi kalian bisa mengunjunginya suatu saat apabila kalian bermain ke daerah Kuningan. Nah, jangan lupa lihat video saya yang lain di episode jalan-jalan ini. Oke, bye.